Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Haryanti, NIM 192111050 dari kelas MBS 7B. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hasil observasi saya bersama dengan kelompok 7 tentang perusahaan retail buku pena. Buku pena sendiri merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang retail yang merupakan toko yang menyediakan berbagai macam peralatan tulis, peralatan sekolah, aksesoris, dan juga menyediakan jasa layanan printer dan fotokopi. Usaha buku pena sendiri didirikan oleh Bapak Anton Gofar Ismail pada tahun 2021 yang bertempat di Jalan Alun-Alun Kidul nomor 4 RT 2 Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Untuk cabangnya sendiri, buku pena telah memiliki berbagai macam cabang yang terletak di wilayah Solo dan Magetan. Sedangkan untuk jam operasionalnya, pada hari Senin sampai Jumat, buka pada pukul 7 WIB sampai dengan pukul 29 WIB. Untuk hari Sabtu, buka pada pukul 8 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB. Dan untuk hari Minggu, buka pada pukul 13 WIB sampai dengan pukul 21 WIB. Untuk produk yang dijual, buku pena menjual berbagai macam kebutuhan alat tulis, peralatan sekolah, dan aksesoris yang meliputi buku gambar, pensil, tempat pensil, penggaris, peralatan pramuka, gantungan kunci, hiasan dinding, bingkai foto, dan mainan anak ataupun peralatan lainnya. Selain peralatan-peralatan tersebut, buku pena juga menyediakan jasa layanan printer dan fotokopi serta penjelitan buku. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Strategi yang dilakukan oleh buku pena dalam hal pemasaran, di antaranya yang pertama yaitu buku pena menetapkan harga yang cukup terjangkau karena sasaran utama mereka adalah pelajar dan mahasiswa. Lalu yang kedua itu ada memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumennya. Yang ketiga memberikan voucher diskon pada saat terjadi event-event tertentu. Dan yang keempat memanfaatkan teknologi untuk melakukan pemasaran melalui media sosial. Selanjutnya yaitu analisis aspek pemasaran segmenting. Yang pertama ada demografis. Dalam segi demografis, buku pena menargetkan mahasiswa dan pelajar sebagai sasaran utama mereka. Selain itu, mereka juga menargetkan masyarakat umum yang bertempat tinggal di sekitar wilayah lokasi usaha. Lalu yang kedua ada geografis. Dalam segi geografis, buku pena memiliki lokasi yang strategis dan akses lokasi menuju ke tempat tersebut juga sangat mudah dijangkau, serta memiliki lahan parkir yang sangat luas dan gratis. Lalu dari segi psikografis, buku pena menjangkau semua kalangan masyarakat, baik dari golongan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Dari mulai anak-anak, dewasa, remaja, dan sebagainya. Lalu analisis aspek pemasaran positioning. Dalam hal ini, buku pena memberikan harga yang terjangkau disertai dengan adanya pemberian potongan harga di saat-saat tertentu dan menawarkan perlengkapan sekolah yang beragam serta produk-produk yang beragam. Untuk targetingnya adalah semua kalangan masyarakat dari golongan menengah ke bawah sampai menengah ke atas, dan untuk semua profesi seperti kerja kantor, buruh, dosen, mahasiswa, sampai dengan pelajar. Lalu ada marketing 7P. Yang pertama ada produk. Produk yang ditawarkan pun beragam, mulai dari peralatan sekolah, aksesoris, dan memberikan penawaran jasa layanan printer, fotokopi, dan penjelitan buku. Lalu untuk tempatnya terletak di Jalan Alun-Alun Kidul nomor 4 RT 2 Dusun 4 Kucangan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Untuk tempatnya sendiri itu sangat strategis dan mudah dijangkau serta memiliki akses parkir yang luas. Selanjutnya yaitu price. Harga yang ditawarkan juga sangat beragam dan cukup terjangkau untuk para konsumennya. Lalu ada promotion. Promosi yang dilakukan itu melalui media sosial, word of mouth, dan pemberian stiker. Selanjutnya ada physical evidence. Sisi yang ditonjolkan di dalam bisnis ini yaitu dari segi penataan produk yang menarik dan variasi. Lalu ada rival. Toko buku pena memiliki 5 orang karyawan yang dipimpin oleh seorang supervisor. Dan untuk prosesnya yaitu
Konsumen dapat dengan mudah melakukan pembelian dalam toko ini, yaitu dengan datang secara langsung ke toko dan melakukan transaksi secara langsung. Selanjutnya yaitu aspek sumber daya manusia. Pada aspek sumber daya manusia, di dalam usaha retail buku pena ini dipimpin oleh seorang supervisor dan di bawahnya terdapat 5 orang karyawan perempuan yang bekerja secara bergantian atau dalam sistem shift. Untuk shift pagi dimulai pada pukul 7 sampai dengan pukul 4 sore, sedangkan untuk shift siang itu dimulai pada pukul 12 siang sampai dengan pukul 9 malam. Selanjutnya yaitu aspek lokasi perusahaan. Lokasi buku pena yang terletak di cabang Kartosuro ini termasuk ke dalam lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Selain itu, akses menuju lokasi tersebut juga sangat mudah karena terletak di pinggir jalan raya dan di tengah-tengah pemukiman penduduk. Adapun alamat lengkap dari buku pena ini yaitu di Jalan Alun-Alun Kidul, nomor 4 RT 2, Dusun 4, Pecangan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya aspek tata letak ruang. Di dalam merancang tata letak barang di toko buku pena itu berdasarkan pada warna dan bentuk. Untuk barang-barang yang memiliki warna yang menarik itu ditempatkan di etalase paling depan dan di rak paling atas. Tujuannya adalah untuk menarik minat beli konsumen terutama bagi anak-anak yang berkunjung ke toko tersebut. Selain dari segi warna itu juga dalam melakukan penataan produk juga memperhatikan dari segi bentuk dan ukuran barang, di mana barang yang memiliki ukuran kecil akan ditempatkan pada rak atas dan barang yang memiliki ukuran yang besar itu akan ditempatkan pada rak bawah. Tujuan dari penataan tersebut adalah agar barang-barang tersebut tidak memakan banyak tempat dan semua jenis barang itu dapat terdisplay secara rapi dan menarik. Selanjutnya ada manajemen relasional dalam bisnis retail. Upaya yang dilakukan oleh buku pena dalam menjaga hubungan dengan para pelanggan setianya adalah yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan bersikap ramah dan sopan kepada para pelanggan. Yang kedua yaitu menetapkan harga produk yang relatif terjangkau. Yang ketiga menjaga kebersihan toko dan kerapian toko. Dan yang keempat yaitu memberikan penawaran diskon dan voucher pembelian kepada para konsumennya pada saat event-event atau hari-hari tertentu. Selanjutnya ada analisis perilaku konsumen. Berdasarkan pada hasil wawancara kami dengan pihak penjaga toko, dapat diketahui jika toko buku pena telah memiliki pelanggan setia. Konsumen yang menggunakan produk dari buku pena sangat beragam, baik dari segi usia maupun profesi. Tidak hanya itu, barang-barang yang disediakan dalam toko ini juga dapat digunakan oleh pria maupun wanita. Konsumen yang mendominasi pelanggan buku pena adalah dari golongan pelajar dan mahasiswa, karena tingkat kebutuhan akan alat tulis dan perlengkapan sekolah sangat dibutuhkan bagi seorang mahasiswa dan pelajar. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, juga terdapat pembelian berulang, di mana konsumen yang telah melakukan pembelian itu akan melakukan pembelian berulang terhadap produk yang sama maupun produk yang berbeda di kemudian hari. Dan selanjutnya yaitu analisis pengelolaan bisnis retail. Dalam pengelolaan bisnis retail, buku pena di cabang Kartosuro ini cukup baik dan terstruktur. Dalam melengkapi produk buku pena di Kartosuro, toko ini bekerja sama dengan penyuplai pusat buku pena. Sedangkan dalam penataan toko sendiri dilakukan setiap hari dan terus melakukan evaluasi untuk kepuasan pelanggan. Dan dalam hal pembayaran, toko buku pena sudah menggunakan komputer dan menggunakan sistem yang sudah disediakan oleh toko. Sistem komputer ini digunakan untuk mengetahui manajemen stok barang yang masih ada maupun yang sudah habis. Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan, terdapat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh buku pena. Yang pertama yaitu kelebihan dari buku pena secara lokasi sangat strategis dan sangat mudah untuk dijangkau. Lokasi dari buku pena sendiri terletak di Jalan Alun-Alun Kidul yang merupakan jalur alternatif yang menghubungkan dari Tugu Kartosuro menuju Kecamatan Gata.
Kemudian, toko buku pena ini juga memiliki tempat parkir yang cukup luas dan gratis. Yang kedua yaitu dari segi sumber daya manusia yang dimiliki oleh buku pena, pelayanan yang diberikan oleh para karyawannya sangat ramah dan lalu yang ketiga itu produk yang ada di dalam toko pena juga sangat beragam, mulai dari alat tulis, peralatan sekolah, aksesoris, dan memberikan jasa layanan fotokopi dan printer. Untuk kekurangannya sendiri, buku pena yang pertama itu berdasarkan pengamatan kelompok kami, di toko tersebut juga menjual beberapa aksesoris komputer seperti mouse, tinta printer, dan flash disk. Yang menurut kelompok kami, penjualan aksesoris komputer tersebut belum maksimal karena dilihat dari segi nama dan branding dari toko buku pena sendiri lebih mudah dikenal sebagai toko alat tulis dibandingkan dengan toko aksesoris komputer. Lalu yang kedua yaitu terdapat mesin kasir yang belum maksimal dalam penggunaannya karena ada beberapa pelayan yang dalam melakukan pembayaran itu secara manual seperti pembayaran fotokopi maupun PIN. Yang ketiga yaitu di bagian belakang toko untuk pencahayaannya kurang maksimal sehingga terkesan kurang menarik. Serta pada bagian belakang toko berbatasan langsung dengan gudang atau stok dari produk-produk yang mana tidak ada sekat atau dinding yang membatasi antara keduanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was born